Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Sejenak banyak para fans sekarang itu sudah pada mempertimbangkan bahwa biju yang dimaksud Jura untuk Himawari itu adalah biju putih ekor 10. Dan kita pun sudah meyakininya awal-awal chapternya ya. Yang menarik dari apa yang dikatakan Jura, ada sebuah reaksi kata yang berdasarkan topik video ini, inkarnasi biju. Jura mengatakan bahwa kekuatan besar pada Himawari ini sebenarnya sama dengan karena keduanya akan menjadi sesama inkarnasi dari biju itu sendiri. Pertanyaannya akan seperti apa ketika biju putih itu bangkit, dan bagaimana inkarnasi itu berhubungan dengan Kaguya nih. Nah sekarang what if, bagaimana jika inkarnasi biju putih Shinusagi ini juga akan mengungkapkan kebenaran Kaguya lebih lanjut di era sekarang ini. By the way sob, karena ini berkelanjutan, biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Awet nakama, info penting ya, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe dua channel terbaru kita, Saga2 Blue Vortex dan juga Joy Boy The Library of Nika. Untuk channel Saga2 Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode fanfiction, Boruto dan hipotesa serunya nih, dan akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Sementara untuk kalian yang suka tema-tema One Piece, kita udah siapkan channel khusus yang up to date ngebahas tentang perkembangan Nika yang menggelora itu. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe keduanya dan aktifkan lonceng notifikasi. Thank you dari bahasa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah nakama, kalian pasti langsung tak asing lagi pada manga Boruto Shippuden kala itu ketika mendekati ending pertempuran tim 7 kan. Di sana Kaguya itu terdesak, tak hanya terpotong karena keadaan dan muncullah monster kelinci dengan pola-pola masing-masingnya ada beberapa kepala biju. Nah itulah pertama kali kita mengenal monster tersebut. Seperti yang kita kutip dari laman Naruto Fanon, fandom Naruto itu, di sini dari yang kita cermati pemaknaan nama Shinusagi merujuk pada God Rabbit atau iblis kelinci dewa. Di sini dikatakan entitas yang digabungkan dari bagian cakra dari seluruh monster berekor 9 itu serta cakra ekor 10 yang tersisa di dalam Hagurumo Otsutsuki. Nah binatang itu mengambil penampilan yang agak berbeda menyerupai kelinci yang merupakan hasil dari kehendak Kaguya Otsutsuki sendiri dalam ekor 10-nya, yang kemudian mendapat namanya sebagai Shinusagi. Dikatakan bahwa Shinusagi memiliki cakra yang sangatlah besar dan tak ada yang bisa menandinginya. Cahaya yang besar ini diberikan kepada seseorang yang memilikinya karena aslinya merupakan perwujudan dari Otsutsuki Kaguya. Dan ini sama seperti monster berekor lainnya ya, Shinusagi mampu menembakkan bola monster biju yang diciptakan dengan sempurna, tapi jauh lebih kuat dari para biju normal. Dia mampu menciptakan gelombang kejut dan kemampuan-kemampuan yang menjadikan Kaguya itu bisa mengakses Amenominaka dan Yomotsu Hirasaka. Kita tahu bahwa Amenominaka itu adalah kemampuan mengubah dunia seperti dewa yang hanya digunakan oleh Kaguya Otsutsuki dengan Rinne Sharingan-nya. Dengan mata ketiganya itu Kaguya mengubah dunia di sekelilingnya dan orang-orang di dekatnya dengan memanggil serangkaian dimensi alternatif. Dimensi yang dapat diubah adalah dimensi berisi lava, dimensi es, dimensi dengan lautan asam itu, dimensi gurun, dimensi dengan medan berbentuk piramida, bahkan dimensi gravitasi tinggi loh. Dan di dimensi ini pegunungan yang menghubungkan semua yang lainnya bersama-sama. Perpindahan dimensi terjadi hampir seketika dan karena tidak mungkin dihindari. Seseorang tiba-tiba mendapati dirinya terjatuh ke dalam dunia lava atau tiba-tiba membeku di lereng gunung. Selain itu dalam Yomotsu Hirasakanya dia menciptakan robekan pada struktur ruang waktu. Dia dapat menggunakan air mata dimensional ini untuk melakukan perjalanan antar dua tempat dalam dimensi yang sama atau antar dimensi alternatif itu. Kaguya menggunakan portal ini untuk tujuan menyerang dan bertahan kan. Dia dapat bersembunyi di dalam dimensi lain dan menyerang menggunakan dunianya, menyeret individu tertentu ke tempat lain, menyerang musuh dari sudut yang tidak pasti atau berteleportasi ke belakang musuhnya dan menyerang ruang pribadi mereka. Nah jutsu ini diyakini sebagai nenek moyang dari semua ninjutsu ruang waktu teman-teman. Ketika Kaguya lepas kendali pada dirinya, Shinusagi sempat muncul mendadak dan menjelaskan bahwa seperti itulah Kaguya dahulu.
sosok Otsutsuki yang sebenarnya adalah monster kelinci sangatlah besar itu. Ini serasa malah mirip pada Orochimaru ya, seorang shinobi elit yang telah hidup sangatlah lama dan dikatakan memiliki keabadian, tapi bentuk inkarnasi sebenarnya adalah wujud ular mengerikan dalam tekniknya tersebut. Kita tahu bahwa inkarnasi seseorang itu adalah gambaran perwujudan dari proses mereka untuk bangkit lagi. Memang sih ini agak mirip dengan reinkarnasi ya, tetapi ini agak sedikit berbeda. Sebelumnya kita memprediksikan ada beberapa cara Kaguya itu bangkit kan, tetapi itu menjadi tak relevan lagi setelah munculnya prediksi tentang Shinusagi itu. Kita ingat kala itu inilah sederetan alasan bagaimana Kaguya kemungkinan akan bangkit di era sekarang. Pertama kala itu kita mengatakan Gozuteno. Kita tahu kan itu adalah gerbang dimensi yang menghubungkan cakra negatif yang disimpan di sana sebagai penghubung dari monster Nue. Dari monster Nue sendiri itu adalah senjata yang Anbu Akar siapkan kala itu. Lebih menghebohkannya lagi, Sasuke pernah mengatakan dia sendiri tak menyangka bahwa Danzo dan para pasukannya itu sudah sedekat itu dengan senjata rahasia Kaguya Otsutsuki. Kita sendiri membuatkan pembahasan lebih lanjut tentang Gozuteno yang ternyata itu berhubungan dengan Otsutsuki pula. Selain itu alasan kuat kenapa Kaguya akan bangkit itu adalah pasukannya sendiri Zetsu Putih. Nah, ingat ya, kala itu Konohamaru, Mitsuki, Boruto, Sarada melihat secara langsung bahwa Zetsu itu masih ada. Bahkan mereka itu lebih ganas dan lebih kuat dan terus berevolusi. Ini mau membahayakan. Sasuke aja menemui mereka dan mengajar sebagian besar koloni itu dengan Amaterasunya. Dari situlah informasi baru diketahui di era Boruto ini bahwa alasan terbesar Kaguya menciptakan Zetsu adalah sebagai senjata untuk perlawanan pada Otsutsuki yang akan menjemputnya. Pasti Otsutsuki utama di sini yang dimaksud. Cuman karena dia disegel, Zetsu digunakan oleh Madara, yang Madara anggap kala itu bahwa Zetsu itu adalah kehendaknya. Tapi faktanya tak seperti itu. Zetsu umurnya lebih tua dari Madara dan itu adalah kehendak Kaguya. Tapi setelah menjalani hipotesa dari Shinusagi pada biju yang berada pada diri Himawari itu, malahan mungkin saja perwujudan kembali dari kebangkitan Kaguya lagi itu bersumber pada keturunannya itu teman-teman. Cakra yang berkumpul pada diri Himawari sebagai pewaris keturunan para leluhur Otsutsuki-nya dan menjadi kehendak kebangkitan kembalinya sang Dewi Kelinci. Nah, hipotesanya seperti itu. Ingat ya, jika Ishige dahulu mengendalikan Jigen melalui karmanya dan dia manipulasi pikiran Jigen itu pelan-pelan dan perlahan itu hingga akhirnya dia mengendalikannya dan membuat karma itu aktif di dagunya. Kemampuan itu dikenal sebagai mind control. Nah, sebagai mantan pasangan Kaguya yang turun ke bumi itu, hal seperti ini juga dimiliki sang Dewi Kelinci itu. Mind control Kaguya yang pernah dia lakukan adalah dapat terjadi pada keturunannya sendiri Otsutsuki Hamura itu kan. Dia terbukti telah menyandra manipulasi pikiran seseorang dan mengubah tindakan mereka sesuai keinginannya. Setelah dia melakukannya, dia manipulasi Hamura untuk melawan saudaranya Hagoromo. Di sini peran Kaguya dalam membaca pikiran dan emosi seseorang sangatlah luar biasa. Tak menutup kemungkinan teman-teman sebagai proses pada inkarnasinya lagi, Kaguya juga akan melakukan itu pada Himawari Otsutsuki loh. Who knows? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, oke? So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisahnya sekarang ini selepas chapter terbarunya kala itu dirilis? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai inkarnasi biju putih Shinusagi ini akan mengungkapkan kebenaran lebih lanjut Kaguya di era sekarang ini. Kita lanjutkan lagi ya next time teman-teman. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.